Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Patut kita naikkan syukur atas apa yang Tuhan buat dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya hingga di pagi hari ini. Tuhan masih boleh izinkan kita untuk mau datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Haleluya, Yesus baik.
kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Engkau untuk memuji, meninggikan dan membesarkan Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah kami di saat pagi hari ini kami tabiskan, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan untuk mau bersorak-sorak, karena Dia sesungguhnya yang layak dipuji, disembah siang dan malam. Tuhan masih izinkan saudara dan saya untuk bernapas, semua itu oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Mari kita mau masuk dalam ruang puji-pujian. Kita angkat pujian, bertemu dalam kasih. Haleluya, Yesus baik. pujian kecaplah. Haleluya, Yesus baik. Sungguh luar biasa, semua semangat memuji Tuhan. Rasakan
Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Karena kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu sungguh baik, sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang sekalipun orang sakit, Tuhan sudah vonis, tetapi bagi Tuhan, Tuhan masih izinkan untuk hidup. Amin. Amin. Yang penting kita sesungguhnya bahwa Tuhan itu yang patut, yang layak kita puji dan sembah siang dan malam, saudara. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian hatiku percaya. Harus kita percaya dan sungguh-sungguh bahwa hati kita selalu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau sesungguhnya yang layak disembah. Hatiku percaya
hati saudara dan saya. Sungguh kita percaya. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, saudara. Yang penting kita selalu percaya dan percaya bahwa Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh melakukan segala perkara yang besar, jikalau kita selalu setia bagi Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji-pujian saya tibakan sampai di sini, dan saya membuka ruang kesaksian. Barang siapa rindu menyaksikan kemuliaan Tuhan, saya persilakan dan kita angkat pujian. Tuhan selalu menolongmu. Haleluya, Yesus baik. Tuhan tidak pernah bosan-bosan menolong saudara dan saya. Selalu
Puji Tuhan. Saya persilakan jika ada yang bersaksi. Tuhan selalu menolong saudara saya. Tuhan selalu menjaga, melindungi saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan mempunyai kesaksian luar biasa. Amin. Amin. Kita selalu andalkan Tuhan dan kita selalu mengharapkan kepada Dia, sebab Dia yang layak dipuji, disembah siang dan malam, saudara. Dia yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Terbukti pada waktu itu bapaknya Ike ya. Di sini dokter katakan harus dirujuk ke Makassar. Karena memang nyata-nyata itu sudah di-scan ya, harus dirujuk. Tiba di sana sudah tidak ada ya. Oi begitu ya, oi. Nah, itu semua karena apa? Mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara, yang terjadi pada bapaknya Ike. Yang penting kita selalu berdoa dan meminta kepada Dia, karena Dia sesungguhnya yang mempunyai segala-galanya, saudara. Ya, yang penting kita selalu setia, minta dan minta, jangan kita bosan-bosan, meminta terus, saudara, apa yang Tuhan buat. Dan begitu juga ya, kita percaya keponakan Ibu Nelly di Jayapura di ruang ICU sudah berapa hari tidak sadar, dan itu juga kami selalu bawa dalam doa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, saudara. Amin. Yang penting kita selalu percaya bahwa kuasa Tuhan itu yang berkuasa, mujizat Tuhan itu selalu terjadi. Jikalau kita selalu percaya dan meyakini bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan yang kita sembah mempunyai kesembuhan, dan Dia mempunyai mujizat yang luar biasa. Amin. Amin. Yang penting kita selalu berharap sama Dia, meminta terus, jangan bosan-bosan. Ya. Dan tadi WA-nya Ibu Nili bahwa sudah ada rasa. Dokter suntik anak adik dari Ibu Nili di Jayapura, dokter suntik sudah ada rasa. Dan kita berdoa, pasti Tuhan nyatakan mujizat itu terjadi. Amin. Amin. Sudah berapa hari ini dia tidak sadar-sadar di ruang ICU. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang luar biasa, mempunyai mujizat, mempunyai kesembuhan, maka Dia akan sembuh total. Amin. Amin. Kami juga lihat dia kasihan, ya, karena kami video call untuk doakan. Jadi alat-alat dipasang di semua tubuhnya, semua alat ya dipasang. Padahal masih anak kecil ini seumur 3 tahun lebih ya, masih kecil, kasihan. Dan kita selalu meminta sama Tuhan, Tuhan kasihan, dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau orang tuanya mempunyai kesalahan, Tuhan ampuni dia. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat anak kecil itu, sehingga dia boleh sembuh. Semua itu oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi anak-anak kecil. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan keponakannya Ibu Nili yang ada di Jayapura.
Puji Tuhan. Dan kita berdoa juga, Ibu Nelly tiba-tiba panas tadi malam. Seharusnya dia melayani di pagi ini, tapi dia tidak sempat datang karena dia sakit. Kita berdoa buat dia. Aun juga sementara praktek di rumah sakit, kita bawa dia dalam doa nanti. Dan semua jemaat Tuhan. Dan kita punya rencana untuk peletakan batu pertama ini. Saya percaya Tuhan siapkan hari yang tepat untuk kita, karena kita belum bisa putuskan kapan kita laksanakan itu. Kalau Tuhan sudah gerakkan bahwa hari ini, tanggal ini, ya kita mari. Semua hari bagus ya, jangan kita seperti orang-orang tua dulu bahwa harus lihat tanggal, harus lihat hari yang baik katanya. Saya katakan bahwa semua itu hari baik. Tuhan ciptakan semua itu baik. Amin. Tidak ada hari yang tidak baik. Semua itu baik. Ya, cuma waktunya saja kapan. Semua itu tanggal baik, semua itu hari baik. Buat kita, tidak boleh kita ikut-ikut ini ya, orang dunia. Kalau kita sudah dipercayakan sama Tuhan, maka kita selalu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Amin. Hidup selalu dalam Tuhan. Jangan kita mau terpengaruh di luar. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus yang mempengaruhi sebagai garam. Bukan kita yang dipengaruhi supaya kita jatuh, tetapi kita harus mempengaruhi, mengajak untuk datang beribadah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang bersaksi, saya percaya kesaksian setiap anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Dan puji-pujian kesaksian saya tibakan sampai di sini. Dan kita terus doakan bapaknya Ike ya, yang masih dirawat di rumah sakit di Makassar. Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Operasinya yang patah ya, yang sininya. Tapi kalau kepala sudah sembuh total. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan yang terjadi buat bapaknya Ike. Dari sini tidak bisa duduk. Sampai di sana Tuhan sudah pulihkan. Amin. Makanya dokter di sana heran. Ya, menurut informasi. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan harus kita rajin berdoa ya. Berdoa, meminta terus, jangan berhenti berdoa. Dan kita terus doakan terus. Sekalipun kita jauh, tapi kalau kita selalu mengharapkan Tuhan, maka Tuhan selalu bekerja, saudara. Jangan kita mau diam-diam. Mana Tuhan mau bekerja kalau kita diam-diam? Apa yang kita minta? Ya, Tuhan buka jalan. Ya, sama dengan Elmas, harus sungguh-sungguh sama Tuhan supaya Tuhan nyatakan untuk dia bisa dapat pekerjaan yang terbaik. Amin. Tuhan buka jalan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita fokuskan dan kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mau menerima kebenaran firman-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian untuk kebenaran firman-Nya, pribadi yang mengenal hatiku. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bangkit berdiri. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita fokuskan, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan.
kita berdoa, kita fokus untuk kita buka hati kita supaya firman Tuhan ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Bapa yang berkuasa di langit dan di bumi, berkuasa bagi kami semua yang ada di langit dan juga di bumi dan di atas segala-galanya. Di saat pagi menjelang siang hari ini, kami kembali ada di tempat ini, ada di dalam hadirat-Mu untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami hendak mau menerima firman Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati kami semua. Kuduskan dan sucikan kami, bahkan ampuni kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami, agar firman-Mu akan jadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami segera terima firman Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya. Salam. Ya, selamat datang ya buat Pak Dede, Ibu Dede. Ya, saya lihat kemarin sepertinya dari Jayapura ya. Ya, saya lihat semakin lama semakin ganteng dan juga semakin cantik ya. Bukan tambah tua tapi tambah muda ya. Luar biasa ya. Ya, hari ini saya akan bicara tentang ada kuasa dalam kesatuan ya. Ya, hari ini ada beberapa umat-umat Tuhan itu sedang sakit. Ya, Ibu Nelly juga ada sakit. Yang sesungguhnya hari ini dia mau pimpin ibadah, tapi dia ada sakit, tiba-tiba panas malam. Begitu ya. Nah, sehingga pagi ini tidak jadi pimpin pujian. Ya, kita fokus dengan firman Tuhan ya. Ada kuasa dalam kesatuan. Apa yang menjadi dasar sehingga ada kuasa dalam kesatuan ini? Ya, kita lihat di dalam Matius Matius 18 ayatnya yang ke-19. Ya, Matius 18 ayatnya yang ke-19. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Ya, kita sambung ya ayat yang ke-20, karena ayat ini juga menarik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada kuasa dalam setiap kesatuan?
Karena ini adalah dasar, ya. Jadi dasar daripada firman Tuhan. Jadi tidak sekedar kita berbicara bahwa dalam sebuah kesatuan atau persatuan itu ada kuasa, tetapi ini adalah dasar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung, ya, karena ini Injil. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara, tetapi Matius yang menulis bahwa jika ada dua saja di antara kamu yang ada di dalam dunia ini, lalu dia sepakat meminta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan. Jadi kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ini, dua orang saja di dalam dunia ini, kalau dia sepakat, ya berarti kata sepakat ini yang harus kita garis bawahi. Sepakat itu berarti bicara tentang kesatuan atau kebersamaan. Yesus tidak singgung banyak orang atau sekelompok orang, tapi dua orang saja. Bahkan dalam ayat yang ke-20, dua atau tiga, berarti tidak dalam jumlah yang banyak, sedikit saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya garis bawahi adalah sepakat, ya, kesepakatan, ya, berarti satu visi dan misi, sehingga akan menjadi satu tujuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga saya telah menulis bahwa mengapa kesatuan itu begitu penting? Karena memiliki nilai khusus di mata Tuhan atau di mata Allah. Bagi Allah atau bagi Tuhan, kesatuan itu sesuatu yang baik, tetapi juga indah. Ya, coba kita lihat ya di dalam Mazmur 133. Ini ada satu contoh yang luar biasa yang kita lihat dalam bentuk kesatuan. Mazmur 133 ayatnya yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, di atas itu dia punya judul adalah persaudaraan yang rukun. Nah, itu berarti bicara tentang rukun atau kesepakatan atau kebersamaan. Seperti minyak yang baik, ya, di atas kepala. Minyak yang baik itu dia meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Luar biasa ya. Ya, minyak ini bicara tentang spirit. Spirit itu bicara tentang kuasa daripada Tuhan. Kuasa Tuhan itu, spirit itu terjadi ketika ada kata sepakat, rukun. Sepakat dan rukun ini bicara tentang kekudusan, kesucian. Nah, itu.
hidup yang suci, ya, hidup yang kudus. Atau firman Tuhan bilang tak bercelah. Sehingga ada minyak yang baik. Minyak yang baik itu adalah firman Tuhan. Spirit, kuasa Tuhan itu, minyak itu bicara tentang firman Tuhan. Jadi setiap kita yang menghidupi atau hidup di dalam firman Tuhan, itu bicara tentang minyak. Minyak yang baik. Amin, saudara. Sehingga minyak yang baik itu dia meleleh, dia turun. Ya, sampai kepada jubah. Ya, kalau kita lihat air yang mengalir dari atas, ya, kalau dia kabur, ya otomatis ke bawah juga akan kabur. Tapi kalau dia jernih, maka dia akan mengalir itu jernih. Ya, kita di sini ada 2 air, ya. Bapak pakai yang sumur dengan ada pump yang dipasang dari desa. Kenapa pump ini saya tidak pakai? Karena airnya itu kabur. Yang saya pakai itu air sumur, karena airnya itu jernih. Nah, karena air yang jernih, maka selalu dipakai. Ya, jadi tidak pikir harus bayar strom. Ya, karena airnya itu jernih. Ya, kita tidak hitung lagi harus bayar strom itu berapa. Tidak hitung, karena airnya itu jernih. Kalau pump ini dia gratis, ya, tidak bayar. Tapi airnya tidak bisa dipakai karena kabur. Ya, sampai dia punya pipa-pipa ini, ya, diinjak-injak anak-anak, ya, karena mancing di belakang. Tapi pipanya tidak rusak, karena pipanya itu dari besi. Ya, sampai dia punya air untuk keluar airnya itu juga sudah patah-patah. Begitu, ya. Karena kita tidak lagi hiraukan. Ya, karena tidak dipakai. Saya hanya lihat begini saja, ya, saya tidak peduli karena tidak terpakai. Tapi kalau air sumur, ya, saya selalu bersihkan, saya selalu peduli karena dia bersih, bisa dipakai. Ya, jadi itu, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kebersamaan atau kesatuan itu penting? Karena memiliki nilai, ya, nilai yang khusus bagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu akan menilai khusus ketika minyak itu minyak yang baik meleleh, ya, sampai ke jubah. Jubah itu bicara tentang pakaian. Pakaian yang kita pakai, yang kita gunakan. Dan dia punya pengaruh, dia punya spirit, ya, untuk menerangi. Ya, sama seperti balon ini. Ya, kalau dikasih mati, ya gelap. Begitu. Ya, kalau kasih hidup, terang. Sehingga saya bisa melihat tulisan di sini. Jubah bicara tentang pakaian. Pakaian yang bersih. Itu Tuhan akan pakai. Dan Tuhan akan menjadikan nilai yang khusus, nilai yang bermakna bagi Tuhan. Mungkin orang lain mungkin tidak pakai, ya, atau mungkin manusia juga tidak indahkan. Tapi Tuhan itu punya nilai khusus, ya, dia melihat. Jadi itu yang dimaksud dengan
kesatuan begitu penting karena punya nilai khusus ya di hadapan Tuhan. Nah, jadi sekarang kan persoalannya kita dengan Tuhan. Begitu. Ya, kalau kita dengan sesama ya tidak apa-apa. Ya, itu masalah yang biasa-biasa saja. Begitu. Nah, tapi harus kita dengan Tuhan itu yang bagaimana? Begitu. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ya, kita hidup ini kan hanya sementara aja. Ya, dengan sesama, dengan siapa saja, kita hanya sementara. Tetapi dengan Tuhan ini, jangan pakai sementara-sementara ya. Harus ada nilai yang khusus untuk kita terus memperhatikan dalam situasi kondisi seperti apapun. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga akan buka di dalam Yohanes 17. Masih tentang mengapa kesatuan begitu penting. Nanti sebentar saya akan memberikan kesimpulan untuk bagaimana caranya mewujudkan sebuah kesatuan itu. Tapi kita selesaikan dulu mengapa kesatuan begitu penting. Yohanes 17. Perjanjian baru ya. Ayatnya yang ke-20 21. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21, dia bunyi seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti daripada firman Tuhan ini bicara tentang sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi ini juga janji firman Tuhan bahwa mengapa kesatuan begitu penting? Karena supaya kita ini ada di dalam Dia, Dia juga ada di dalam kita, dan bila perlu kita semua ada di dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya. Nah, jadi Yesus begitu mencintai yang namanya kesatuan. Ya, jadi Yesus memang tidak mau pisah. Ya, manusia dengan Tuhan itu tidak mau pisah. Karena memang manusia itu dia sendiri yang menciptakan. Ya, jadi manusia itu tidak jadi begitu saja, dia tidak keluar begitu saja, atau dia tidak timbul secara misteri, tidak juga. Ya. Manusia dalam sejarah, ya Tuhan yang menjadikan dia. Ya. Bahkan napasnya Tuhan sendiri yang punya napas. Bahkan dalam dunia makhluk, manusia adalah makhluk yang paling termulia dari segala makhluk. Nah, jadi Yesus begitu mencintai damai. Ya. Mencintai damai berarti bicara tentang kesatuan, rukun, kebersamaan. Ya, jadi itu ya mengapa kesatuan begitu penting. Karena itu yang diserukan, dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Nah, sehingga
yang sedang berperang-perang, ya segera berdamai. Ya, karena tidak ada dasar, begitu. Yang sedang saling membunuh, ya segera berdamai, dan lain sebagainya, segera kembali kepada habitat. Bahwa Tuhan itu mencintai kesatuan, kebersamaan, dan rukun, mencintai damai. Begitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kesatuan itu bisa terwujud. Ya, firman Tuhan juga memberikan sebuah solusi ya. Kita dapat mewujudkan kesatuan dengan jalan tidak melihat perbedaan yang kita miliki. Ya, berarti tidak ada perbedaan. Kita semua adalah sama, manusia. Begitu. Ya, memang ada yang dari Manado, ada yang dari Jawa, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Toraja, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak melihat sebuah perbedaan suku, ras, dan golongan. Karena kalau kita melihat sebuah perbedaan, maka tidak terjadi sebuah wujudnya kesatuan. Karena saling memberikan perbedaan antara suku, ras, dan golongan. Untuk mewujudkan sebuah kesatuan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memiliki perbedaan. Itu ada. Baik dalam fisik maupun juga sifat. Misalnya karakter, bahkan tingkatan yang rohani. Ya, jadi karakter, sifat, bahkan sampai kepada tingkatan yang sifatnya rohani. Namun perbedaan ini tidak boleh membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat sebuah perbedaan, itu tidak bisa kita bersatu. Tapi kalau kita tidak melihat sebuah perbedaan, maka kita akan bersatu. Kenapa? Karena kita saling memerlukan. Ya, saya perlu Pak Dede. Saya juga perlu sama Ibu Dede. Saya juga perlu sama Ibu Gembala. Tapi Ibu Gembala juga butuh saya. Bapak Dede juga butuh saya, Ibu juga butuh saya, dan kita saling membutuhkan begitu. Dengan masing-masing tingkatan kita. Begitu. Kelebihan-kelebihan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Nah, di antara kita ini saling melengkapi, saling menyempurnakan. Makanya untuk mewujudkan sebuah kesatuan itu, kita tidak boleh membedakan. Nah, karena kamu orang Papua, jadi ya kamu sendiri. Tidak bisa. Ya, kita tinggal di Papua, bagaimana? Kamu orang Manado, jadi sudah. Kamu orang Manado, kamu sendiri. Tidak apa-apa. Artinya dalam setiap kelompok itu, ya memang ada namanya kelompok masing-masing. Tetapi ya kita tidak boleh melihat hal itu. Katakanlah kita di dalam gereja, dalam jemaat ini, ya biar orang Toraja semua sudah. Tidak bisa. Ya, karena di Papua ini semua golongan itu ada. Semua suku itu ada. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan sebuah kesatuan itu? Ya kita saling melengkapi. Saling melengkapi artinya saling tolong-menolong, menopang. Begitu. Ya Pak Dede butuh apa? Ya Bapak topang. Sesuai dengan apa yang
ada pada saya. Demikian juga kita, Bapak Gembala, ya, saling menopang, saling membantu, saling mendorong. Begitu. Ya, kenapa kita tidak berkembang? Kenapa kita tidak maju-maju? Karena kita tidak saling menopang. Coba kalau kita saling menopang, kita akan menjadi besar. Amin, saudara. Kenapa yang lain bisa jadi besar? Ya, karena mereka saling menopang. Lalu dalam sebuah topangan itu, mari kita harus transparan. Nah, itu. Mari kita bekerja bersama-sama dalam sebuah transparan, supaya tidak ada kecurigaan. Nah, kalau tidak ada transparan itu nanti hancur. Begitu ya. Ada kita punya hak, ada hak kita masing-masing. Juga ada hak dalam sebuah kebersamaan. Jadi itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu untuk menciptakan kesatuan, ini sudah mau selesai ya. Kita juga harus melihat kesamaan yang ada pada kita. Jadi memang ini tak dapat dipungkiri ya. Untuk seseorang itu kalau bisa bersatu, itu ada dia punya kesamaan-kesamaan. Ya, kalau kita melihat secara dunia ya, satu keluarga itu pasti. Satu marga itu pasti. Ya, untuk mewujudkan sebuah kesatuan secara dunia, dalam konsep dunia, dan itu tak dapat dipungkiri, itu bisa terjadi di mana-mana. Satu keluarga, ya, satu keluarga pasti dia bersatulah, sekalipun mungkin tidak sesempurna yang seperti kita harapkan. Satu marga, ya, satu marga saya rasa juga bisa, sekalipun tidak sempurna. Satu suku sama, satu bangsa, satu profesi. Nah, itu. Jadi bisa saja kesatuan itu terwujud ketika kita dalam satu profesi. Ya, misalnya hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, kalau tidak bisa bersatu itu terlalu itu. Amin, saudara. Tidak usah diaminkan ya kalau sesuatu yang tidak bersatu. Ya, kalau namanya pendeta-pendeta, gembala-gembala, kalau dia tidak bersatu, itu kelewatan. Begitu ya. Artinya satu keluarga saja, satu marga, satu suku bisa bersatu, tapi kalau namanya satu profesi, ya, katakanlah macam seperti Pak Dede ya, wartawan ya, dalam satu profesi, pasti mereka bersatu. Karena bisa dapat berita di mana-mana. Ya, kalau bersatu nanti kan bisa banyak dan lain sebagainya. Ya, sama seperti kita para pendeta-pendeta, kalau bersatu memenangkan jiwa kan luar biasa. Ya, tadi firman Tuhan bilang di dalam dunia ini 2 orang saja atau 3 orang saja bisa bersatu, ya bisa dikabulkan. Apalagi kalau banyak orang. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara rohani, ya kita perhatikan ini juga. Dalam Efesus 4, kita buka ya. Ya, ini dasar firman Tuhan untuk mewujudkan sebuah kesatuan. Ya, Efesus ya. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Ya, untuk bagaimana sebuah visi dan misi itu terwujud, goal itu bisa terwujud, ini tuh yang perlu kita harus perhatikan. Efesus pasal 4 ayat yang kelima, di situ berkata begini: satu Tuhan, satu iman, satu apa di situ, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan? Satu
baptisan ya. Satu Tuhan. Ya, orang Kristen kan satu Tuhan. Bahkan semua agama kan satu Tuhan juga. Kan begitu ya. Hanya dari kita-kita saja yang membeda-bedakan Tuhan-Tuhan kita. Ya semua agama kan menyembah satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hanya dari setiap agama-agama kita saja yang membeda-bedakan saja bahwa beda-beda Tuhan. Tidak ada yang beda-beda Tuhan. Satu Tuhan saja. Siapa yang mengatakan bahwa beda-beda Tuhan? Berarti Tuhan ini ada begitu banyak. Ada Tuhannya yang beragama ini dan beragama itu. Saya rasa tidak ada Tuhan yang berbeda, satu Tuhan. Ya, untuk mewujudkan sebuah kesatuan dan kebersamaan, ya kita ini satu Tuhan. Dalam setiap agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, sekarang apa yang menjadi sebuah pertentangan? Apa yang menjadi sebuah perbedaan sehingga ya terjadi perang, saling membunuh, saling membenci, dan lain sebagainya. Loh, ini kita satu Tuhan. Berarti juga satu iman. Iman kan berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Sesuatu yang kita tidak pernah lihat tapi kita percaya. Nah, ketika kita percaya bahwa sesuatu yang kita tidak lihat itu akan terjadi, itu kan iman. Satu Tuhan, satu iman, berarti kita percaya sesuatu yang kita tidak lihat. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Tidak ada yang melihat Tuhan. Ya, kecuali di dalam Alkitab. Zamannya Bapak Abraham, yang mereka pernah bertemu dengan Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapa yang bertemu dengan Tuhan Yesus? Tidak ada yang ketemu. Hanya karena satu iman saja. Hanya karena percaya saja bahwa kita satu Tuhan. Sehingga ketiga hal ini bisa terjadi, maka bisa diwujudkan yang namanya kesatuan dan persatuan. Kenapa mesti perang? Kenapa mesti harus saling membunuh, iri hati dan lain sebagainya, saling membenci? Loh, tidak ada perbedaan di antara kita, agama-agama tidak ada. Kita menyembah satu Tuhan. Hanya konsep kita saja yang membedakan, sehingga timbullah pertengkaran dan perselisihan. Timbullah saling membenarkan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Siapa yang bisa menyalahkan manusia? Tidak ada yang bisa menyalahkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa saja. Siapa yang bisa membenarkan manusia? Tidak ada yang bisa membenarkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan manusia. Sekarang saya mau tanya kita, dan kita perlu kita renungkan, bahwa keselamatan terjadi itu bukan karena hasil usaha manusia. Tidak ada. Itu karena anugerah Tuhan yang turun dari surga, berinkarnasi untuk menjadi manusia. Apakah kita pernah kasih tahu Tuhan, kau turun sudah, manusia ini sudah berdosa? Tidak ada yang kita perintah dia turun. Lalu Tuhan, ketika engkau turun, kau harus mati sudah. Begitu. Engkau harus tersiksa dan lain sebagainya. Tidak ada perintah begitu. Tuhan sendiri yang melakukan hal itu. Anugerah Tuhan. Supaya manusia itu bisa diselamatkan. Kalau bicara tentang karena kita berbuat baik, kita setia, kita kudus, kita suci, tidak bisa. Ya, siapa yang bisa memelihara kekudusan dan kesucian? Tidak ada. Hanya karena anugerah Tuhan saja. Amin, saudara.
ketika kita bisa hidup baik, itu hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak bisa mau melakukan dosa, itu tidak mungkin. Ya satu hari mungkin tidak ya, tapi tunggu dalam 1 minggu. Atau 1 minggu bisa bertahan, tapi tunggu 1 bulan. Oh, tetap. Ya, jadi hanya karena anugerah daripada Tuhan. Kita hanya berusaha saja. Ya, untuk bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita, dan kita selalu mencari Tuhan. Supaya Tuhan terus memberikan kebenaran itu bagi kita. Bukan kita yang memberikan kebenaran, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kebenaran ketika kita ada di dalam Dia. Begitu. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, Efesus 4 ayat yang ketiga. Ya sama ya, tinggal lompat di sebelah saja ya. Efesus 4 ayat 3 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha itu artinya kita cari Tuhan. Supaya apa? Terjadi sebuah kesatuan roh. Dan kesatuan roh itu kita beroleh ikatan damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus Kristus itu ada damai sejahtera. Kita bisa tidur enak karena Yesus itu ada dalam kita. Kita bisa menikmati hidup ini karena Yesus ada dalam kita. Ya, kekayaan itu kan hanya sebagai bonus ya. Ketika kita punya uang yang banyak, ketika kita punya fasilitas dan segala macam, itu kan bonus. Tapi kan belum tentu orang itu kan bahagia. Belum tentu kan orang itu sejahtera. Kan begitu. Mohon maaf, biasa kan orang kaya juga kan banyak sakit-sakit juga. Kan begitu ya. Kadang-kadang juga dia tidak bisa tidur. Dia bilang kalau 1, 2 menit, 3 menit, bahkan setengah jam saya bisa tidur, itu anugerah Tuhan. Itu orang kaya itu. Jadi berusaha memelihara kesatuan roh itu adalah jaminan. Untuk apa? Ada ikatan damai sejahtera kita dengan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera, ada ikatan. Ikatan itu bicara tentang sesuatu yang tidak terlepas. Jadi kalau ingin damai, ada di dalam Yesus Kristus. Kalau manusia dengan manusia, mungkin 2-3 hari bisa damai. Atau mungkin 1 bulan bisa damai. Ya kita tunggu 1 tahun lah. Begitu. Kalau 1 tahun kita tunggulah 2 tahun. Begitu. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, ada ikatan damai sejahtera. Itu terwujudnya suatu kebersamaan dan kesatuan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi kalau kita mau ingin bersatu dalam sebuah kebersamaan, ya berarti kita berusaha. Berusaha berarti ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang kita gunakan untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya kita cari Tuhan. Begitu ya, hidup di dalam Tuhan. Jadi itu ya yang boleh saya sampaikan. Dan kata terakhir ya, sepertinya masih ada terakhir ini. Matius 22 ayat 37. Ini sudah selesai. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya. Ini kata kunci untuk bagaimana terwujudnya sebuah kesatuan dan kebersamaan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tadi yang saya bilang tadi, bahwa
Ikatan damai sejahtera itu ketika kita memelihara dan berusaha untuk hidup di dalam rohnya Tuhan, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita kasih selesai sampai 40 ya. Pada kedua hukum ini, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat itu sudah menulis, kitab para nabi itu sudah menulis bahwa kasihilah Tuhan. Ya, itu poin yang pertama itu. Lalu kasihi juga sesamamu, manusia seperti diri kita sendiri. Ya, baru itu bisa terwujud yang namanya kesatuan dan kebersamaan. Kalau kita mengasihi ya, orang lain sama seperti ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam bentuk mengasihinya bagaimana? Ya, kita bawa kepada Yesus, kan begitu. Jangan mengasihi dengan babi buta, mohon maaf. Ya, jadi ada hal-hal yang nilai-nilai yang kita harus perhatikan. Kalau orang yang suka mabuk-mabuk, ya kita mengasihi. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang yang mabuk-mabuk, kan? Atau orang yang suka merokok, ya kita mengasihi. Tapi kan bukan berarti kita juga ikut merokok dengan dia, kan begitu. Itu kan bukan bentuk mengasihi. Mengasihi kan kita bawa kepada Yesus, memberikan nasihat bahwa engkau harus datang kepada Tuhan, kan begitu. Harus jadi garam, harus jadi terang. Ya, dimanapun kita berada, mengasihi sesama manusia. Ya, dan bagaimana caranya kita mengasihi mereka? Ya, kita harus ada hikmat daripada Tuhan supaya mereka tidak tersinggung. Ya. Ya, ketika kita memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan, ya kita juga harus pakai hikmat. Ya, supaya orangnya itu tidak lari, begitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang suka mabuk, yang minum, ya bagaimana caranya ya, supaya mereka itu bisa jinak dengan kita? Dimulai dengan persahabatan, kan begitu. Persahabatan itu kan mengikat sebuah hal yang saling percaya. Saya belum bersahabat dengan dia, langsung saya sampaikan firman Tuhan, jangan kamu mabuk, jangan kamu merokok. Langsung dia bilang, kau itu siapa? Kau itu dari mana? Tapi kalau kita dimulai dengan suatu persahabatan, ya saya sudah kenal baik dengan Pak Dede sudah kenal baik dengan saya. Ya, ketika ada sesuatu yang salah dengan saya, Pak Dede langsung dia nasihati. Oh, saya dengar, kan itu sahabat saya, itu teman saya. Begitu. Pak Dede kalau ada sesuatu yang salah, saya nasihati, dia pasti dengar. Karena dia tahu bahwa itu teman saya, itu bapak saya. Tapi kalau kita belum memulai dengan suatu persahabatan, langsung menasihati dia, langsung tegur dia, oh kau dapat pukul, kau dapat dibenci, begitu. Nah, sama seperti Elmas di sana dengan persahabatan di sana. Ya. Persahabatannya bagaimana? Pergaulannya bagaimana? Kalau mereka merokok ya biarkan aja, jangan kamu ikut-ikutan. Mereka minum ya biarkan aja mereka minum, kan begitu. Ya Anda tetap sebagai terang, Anda sebagai garam. Begitu. Nah, makanya tetap hidup dalam doa. Jadi hari Minggu ini kita bisa ibadah, tapi di rumah itu kita harus pelihara dengan doa pujian penyembahan. Ya, suami istri bersatu, ya, berdoa, ya, supaya terus terpelihara ya, berkat Tuhan akan turun dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus memberkati ya firman Tuhan ini, dan kita akan nyanyi satu pujian ya. Elmas tolong kan? Ya, indah rencanamu Tuhan. Ya, kita berdiri ya. Indah rencanamu Tuhan. Ya, kita berdiri
atau bangkit berdiri. Orang kadang ini. Ya, mari kita berdiri. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Biar saja. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan, supaya kesatuan dan kebersamaan rukun akan terus terjadi bagi saya dan saudara. Berat ku rasakan, haleluya. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Kita berdoa. Ada beberapa yang kita harus doakan sedang sakit. Anak kekasih Asriel Tandililing yang ada di rumah sakit. Sudah beberapa hari, bahkan sudah seminggu dia tidak sadar. Tapi ketika kami berdoa, tadi kami dapat informasi bahwa ketika disuntik sudah mulai rasa. Kita juga berdoa buat Bapak Ike yang kecelakaan, ya, mengalami benturan ya, di kepala. Ya, ketika di scan di sini, di kepala itu ada darah yang mengumpal banyak di belakang. Lalu ada rusuk yang patah dua,
terus yang di sini juga ada yang patah, sehingga dirujuk ke Makassar. Tapi ketika sudah sampai di Makassar, di sana dokter bilang, kenapa orang ini harus dirujuk? Dia ini sudah sembuh, dia ini sudah sehat. Ya, sampai di sana ternyata yang di belakang ini, kepala ini, yang benturan ada darah ini sudah tidak ada. Lalu rusuk yang 2 patah ini juga sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tinggal yang ada di sini ya diperbaiki sehingga itu menjadi operasi yang ringan. Kita berdoa bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita juga berdoa buat neneknya daripada Gebi, orang tua daripada Bapak Gebi juga sedang sakit di Timika, dan keluarga ini juga ada di atas. Mari kita satukan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Mengangkat hati kita mohon belas kasihan kepada Tuhan. Siapa yang punya kuasa? Hanya Tuhan yang punya kuasa. Amen. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, tetapi juga memberikan peringatan bagi kami bahwa kesatuan itu, kebersamaan itu, rukun itu, damai itu sangat penting. Karena kami ini satu Tuhan, kami ini satu iman, sehingga kami terus berusaha untuk memelihara dalam satu rohnya Tuhan, supaya terikat damai sejahtera kami untuk selamanya bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Firman ini mungkin tidak begitu hal yang hamba gali lebih dalam, atau mungkin penjelasan hamba-Mu ini juga masih kurang. Tetapi kami percaya kuasa darah anak domba Allah akan menjelaskan itu dalam setiap hati kami. Amin. Dalam nama Yesus. Supaya kami diberkati oleh firman-Mu, ya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini kami yang datang, ada yang sakit, kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Sakit dalam bentuk apapun yang mungkin kami tidak deteksi dalam tubuh kami ini, ada virus, ada sesuatu yang mengganggu dalam tubuh kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan kami, supaya kami tetap menjadi sehat. Amin. Karena Yesus yang ada dalam kami ada dalam Engkau. Yes. Dan kami tidak sendirian, kami selalu bersama-sama dengan Tuhan kami. Tuhan berikan kami umur yang panjang, berikan kami selalu senantiasa kesehatan, bahkan juga hikmat daripada Tuhan, untuk kami menggapai hidup ini, kepintaran dan kepandaian daripada Engkau, baik kami sebagai orang tua, bahkan sampai kepada anak-anak kami, sampai kepada cucu-cucu kami, akan dipelihara, akan diberikan hikmat, dan juga Tuhan selalu bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami. Terpuji bagi Engkau, ya Tuhan kami. Kami berdoa buat Asriel Tandililing yang masih ada di ruangan ICU. Ya Tuhan. Hanya berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu akan terus terjadi buat anak kekasih ini. Sekalipun dia ada di ruangan ICU, tapi tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menjamah anak ini. Asriel Tandililing, Tuhan memanggil Engkau, Tuhan menyembuhkan Engkau, Tuhan menjamah Engkau, mengembalikan Engkau yang saat ini tidak sadar akan menjadi sadar sembuh. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Orang tuanya, suami istri, Tuhan terus memberikan kekuatan, iman bagi mereka, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Minyak urapan yang sudah kami doakan akan terus diolesi. Ada kuasa Tuhan di situ. Dengan minyak yang diolesi itu ada kuasa Tuhan. Bahkan dari tempat ini kami berdoa,
kuasa Tuhan menjangkau, menjamah anak kekasih yang ada di ruangan ICU itu. Tuhan, Engkau yang akan kembalikan. Yang tidak akan sadar akan menjadi sadar secara normal. Disembuhkan secara normal penyakit apa yang ada di dalam tubuhnya Bapak. Ada cairan yang ada di kepala, kami berdoa dalam nama Yesus. Cairan itu sudah tidak ada. Amin. Dalam nama Yesus. Saya percaya dengan kuasa-Mu. Karena Tuhan itu berkuasa di atas segalanya. Alat yang saat ini sedang dipakai di ruangan ICU, suntik-suntik yang masuk, Tuhan Engkau berkati, kuduskan dengan darah anak domba Allah, menjadi kudus suci. Ada kuasa Tuhan, terpuji bagi Engkau. Kita berdoa juga buat Bapak Ike dalam pemulihan. Kami sangat bersyukur Tuhan telah menyembuhkan Bapak Ike yang tadinya di scan, ada darah yang mengumpal di kepala, dekat otak, di tempurung, sehingga harus dirujuk, mungkin akan dibelah kepala di sana, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Karena darah itu Tuhan telah menyembuhkan, mencairkan kembali. Ketika kami berdoa, ketika kami bermohon setiap hari, setiap saat, terima kasih Engkau telah mendengar doa ini Bapa. Siapakah kami ini? Terima kasih banyak Bapa. Sehingga kepala yang tadinya mau dioperasi tidak dioperasi, sudah Tuhan menyembuhkan. Bahkan juga luka bengkak yang ada di kepala Tuhan telah menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Tulang rusuk yang patah, kami mendapatkan informasi sudah sembuh secara total, sembuh secara sempurna. Terima kasih Bapa. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menyembuhkan. Bahkan juga tulang yang bagian dada yang juga retak, bahkan juga patah, dioperasi dan sudah dioperasi untuk disempurnakan, untuk diatur sebuah tulang-tulang yang ada di atas. Tuhan juga yang menyembuhkan. Saat ini dalam pemulihan Tuhan Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa. Kebutuhan biaya yang dibutuhkan Engkau berkati Bapa. Semua pembayaran yang ada di sana juga Tuhan memberkati. Tuhan terus buka jalan, buka berkat-Mu. Tingkap-tingkap langit-Mu akan terus terbuka. Bahkan dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa, berkat-Mu akan terus turun. Terpuji bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat neneknya Gebi, mamanya Bapak Gebi yang saat ini juga sedang sakit malaria yang ada di ginjal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaria yang ada di dalam ginjal itu sudah tidak ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaria yang ada dalam ginjal ini, atau sakit penyakit yang ada dalam ginjal ini, atau sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, virus-virus yang ada dalam tubuhnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah tidak ada. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Terpuji bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati umat-umat-Mu yang hadir, bahkan juga hadir saat ini. Berkati Pak Dede, Ibu Dede dalam segala pergumulan mereka. Tangan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Berkati anak-anak kami. Berkati juga Elmas yang saat ini dalam pemberkasan. Tuhan Engkau berkati. Terpuji bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mengulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan. Dipakai biaya operasional, dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan Engkau berkati, supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Terpuji bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan berkati ya. Saya kembalikan kepada Ibu ya.